Selamat sore K-Lovers. Annyeonghaseyo. Halo. Untuk pertama kalinya ini kita ketemu di kapan lagi Korea Mukbang. Ngomong Korea bareng. Jadi sore ini bakal ada Adisti yang nemenin kalian. Ini udah sore jam 4, jadi mungkin udah banyak yang selesai kelas online, udah selesai sama siap-siap sama pekerjaannya nyelesain, jadi atau udah banyak yang senggang juga. Jadi ayo join langsung, ajak teman-temannya juga, apalagi yang ARMY. Hari ini teman-temannya yang ARMY tuh wajib banget diajak join di live-nya kapan lagi Korea di Mukbang ini, karena kita bakal bahas Map of the Soul, Seven Persona, Shadow and Ego in the World of BTS. Ini tuh buku yang populer banget di kalangan ARMY. Jadi ini tuh buku yang membahas teori-teori soal BTS di albumnya yang kemarin, Map of the Soul, ya kan? Yang masih kerja juga boleh sambil dengerin atau ikutin mukbang ini ya. Jadi, oh ya, hari ini kalau ngomongin BTS kita lagi rame banget kan. Ini ARMY kita lagi ngerayain kelulusannya V sama Jiwin yang hari ini resmi lulus dan dapat President Award. Wah, cukai! Habis itu balik lagi ke buku BTS, Map of the Soul, Seven Persona, Shadow and Ego. Itu karyanya Murray Stein. Nah, Murray Stein ini seorang author yang juga ini ya, salah satu ahli psikoanalisis. Nah, kenapa nama Murray Stein itu sebenarnya kayak tahun 2020 kemarin tuh rame dibahas sama ARMY. Jadi tiba-tiba langsung, wah rame Murray Stein. Siapa nih? Nah, Murray Stein ini ternyata yang merupakan author dari buku berjudul Map of the Soul, yang mana bukunya ini diadaptasi ke albumnya BTS yang tahun 2020 kemarin, Map of the Soul 7. Nah, karena apa? Jadi setelah ada ini BTS mengadopsi konsepnya Map of the Soul ini. Murray Stein kami dibahas gimana sih ini, apa yang ada hubungan apa ya BTS sama Murray Stein sama bukunya dulu Map of the Soul gitu. Terus sebenarnya bukunya bahas apa sih? Nah, Map of the Soul sendiri ini merupakan pendekatan psikoanalisis dari seorang ahli psikoanalisis dunia yang namanya Carl Gustav Jung. Jadi emang ini teori yang udah populer banget ya. Habis itu diadaptasi sama Murray Stein. Habis itu jadi diadaptasi lagi sama BTS. Nah, seperti itu. Bukunya ini sendiri sebelumnya emang cuma ada di bahasa Inggris sama bahasa Korea, karena baru diadaptasi di dua bahasa ini. Nah, sekarang kita bakal ajak join. Jadi penerbit Haru, ada teman kita penerbit Haru, nanti ada Lovita. Mereka ini langsung alih bahasa dari bahasa Inggris dari sebelumnya cuma ada bahasa Inggris sama bahasa Korea, sekarang bakal ada bahasa Indonesianya. Kita ajak join ya. Oke, udah ada. Jadi kalau emang sebelumnya tuh banyak yang belum. Hai, halo. Halo kita. Halo. Jadi ini adalah teman kita dari yang merupakan editor dari penerbit Haru. Nah, Lovita ini nggak cuma editor aja ya, Lovita ini juga ARMY ya, baca BTS ya. Hai. Sorry ya, aku pakai masker soalnya masih di kantor. Oke, iya bagus banget malah. Ya. Patuhi ini protokol kesehatan. Benar banget. Jadi Lovita boleh kenalan dulu sama teman-teman K-Lovers sore ini. Oke, halo semuanya. Aku Lovita, aku editor di Haru, dan kebetulan aku juga yang ngedit Map of Soul 7 karya Murray Stein. Wah, langsung sama editornya ya ini berarti. Jadi apa namanya kan, kalau di tahun lalu kan cuma ada versi Inggris sama Korea ya kalau nggak salah ya buku ini. Ya, Sekarang benar. dialih bahasa ke bahasa Indonesia juga akhirnya di tahun 2021 ini ya. Oh ya,
Oh, boleh tahu nih, Lovita tuh udah sejak kapan sih ngefans BTS-nya? Suka BTS. Aku sebenarnya sih apa ya, aku bukan yang suka Korea itu udah lama banget itu enggak. Aku dulu justru nggak terlalu suka Korea dulu. Aku kiblatnya ke barat, kiblatnya ke barat dan timur. Terus Jadi dulu aku beralih tuh ke BTS. iya, benar. Jadi aku dulu itu cuma apa ya kayak kepo-kepo gitu kan di YouTube, terus iseng-iseng dengerin lagu, terus nggak sengaja kayak ada instrumen instrumen apa ya waktu itu piano di channel apa channel cover cover piano gitu, terus aku dengerin kok enak banget jadi lagunya apa gitu. Akhirnya aku kayak ngepoin lagu aslinya gitu. Awal-awal Oh, aku agak agak kaget kok lagunya jedak-jeduk ya ternyata BTS. Tapi akhirnya setelah aku mencari tahu lagu-lagu mereka, video klip mereka, itu kayak apa ya, kayak langsung kayak tertarik gitu loh. Dan akhirnya merembet ke nonton acara-acara reality show-nya mereka gitu. Akhirnya kayak ngerasa, mereka ternyata seru banget ya anak-anaknya gitu. Dan sampai sekarang jadinya jatuh cinta sama mereka. oke. Jadi emang kalau Tuh. nonton variety show tuh bikin kita semakin deket ke idol gitu ya rasanya. Jadi kayak, wah, Iya si benar, gara-gara Run manusianya BTS. mereka. Iya Terus benar. kalau jadi fans yang BTS nih yang dari yang waktu pertama itu terus semakin kenal BTS, semakin kenal BTS sampai sekarang jadi editor yang salah satu buku teorinya BTS nih. Apa sih yang bikin kamu Hmm. paling kayak bangga banget sama BTS? Yang paling begitu kamu ditanyain orang apa sih yang kamu suka dari BTS, nah gitu kamu jawabnya kayak Hmm. gimana? Aku pribadi ya, ini pandangan pribadi, aku suka banget sama cara berpikir mereka, suka konsep mereka. Gitu. Jadi apa ya, kayak ini tuh pertama kalinya aku suka sama K-pop gitu, dan kebetulan yang bikin aku suka K-pop itu kan BTS. Jadi kayak ngerasa ada sesuatu yang berbeda gitu dari BTS-nya ini gitu. Akhirnya karena emang apa ya kayak aku juga suka musik-musik mereka, aku suka cara mereka menyampaikan pesan yang positif gitu. Akhirnya aku kayak mendedikasikan diriku sebagai ARMY gitu. Army. Jadi apa yang aku bangga banget sama mereka itu bagaimana cara mereka berpikir dan mempengaruhi anak-anak muda dengan cara yang positif gitu. Oh iya bener banget sama ini ya. Apa kalau ngomongin BTS sama karya-karyanya mereka yang keren kan kayak dari album, lagu, konsep mereka tuh selalu ada teori-teori yang ramai banget kan dibahas sama fans kan ya. Iya Jadi iya kayak benar banget. ketika kamu ke kafe itu Nah, ada teori yang excited banget pasti kita membahasnya kayak gitu. Nah dari kalau kita sendiri tuh yang ada nggak sih teori yang dari fans yang menurut kamu yang paling overwhelm yang bikin kamu miss gitu? Masih teringat sampai sekarang lah. hmm. Aku awal-awal join fandom tuh juga langsung ngepoin teori mereka ya. Soalnya kan banyak banget aku itu awal-awal tahu BTS tuh langsung kayak teman-teman aku yang ARMY itu kayak coba dong bacain teori-teorinya BTS gitu. Emang mereka ada teorinya ya? Sempet kaget gitu. Emang kayak kita ada teorinya juga ya gitu. Iya, jadi lagu-lagu mereka itu ada teorinya gitu, ada jalan ceritanya gitu. Dan kebetulan aku kan anak sastra, aku anak sastra Oh ya, dan iya, uh, dan aku suka analisis-analisis gitu kan dulu di kampus, cocok ya. analisis cerita. Jadi kayak ngerasa kayak, wah ini mah balik kuliah lagi nih. Jadi Tapi waktu itu, seru karena uh, BTS. iya gara-gara BTS jadi belajar lagi gitu. Benar-benar. Akhirnya aku ngepo-ngepoin teori mereka yang ternyata dari awal debut sampai sekarang itu masih bersambungan gitu, masih ada hubungannya gitu. Dan yang bikin aku kayak apa ya mind blown itu pas teori zaman Wings kalau nggak salah itu juga era favorit aku sih, meskipun aku bukan berasal dari era itu ya, karena aku suka mereka di era Love Yourself gitu, eranya Love Yourself. Terus aku ngepoin teori-teori mereka di era-era Wings tuh kayak wow keren banget gimana konsep mereka yang bawa-bawa Abraxas lah, bawa Icarus lah, itu keren banget sih sumpah. Itu aku langsung kayak wih gila keren, BTS tuh ternyata emang sekeren ini gitu, pantesan mereka fansnya banyak kayak gitu. Bener, bener. Ini teman-teman juga berbagi katanya banyak juga ini yang apa tertarik sama BTS karena teori-teorinya. Karena Hmm. emang keren banget kan dari dulu sampai sekarang yang katanya kita sampai masih nyambung bahkan udah berapa tahun ini dan masih nyambung sampai sekarang.
Oh ya, terus kayak tadi kan kita ngomongin teori nih. Nah, akhirnya di tahun 2020 kemarin ini apa namanya muncul yang namanya Map of the Soul Seven Shadow Mm. Persona Shadow and Ego in the World of BTS gitu yang dari awal Murray Stein ya kan. Nah, itu Ya. pasti kan fans tambah semakin nih wah ini ada teori yang lebih kayak kan ini seorang ahli dari psikoanalisis ya jadi nggak cuman dari fans aja jadi mendengar ada Ya, benar. teorinya bener ya kayak gitu. Nah Hmm. eh, jadi kalau menurut kita sendiri hubungannya Map of the Soul sendiri sama BTS itu apa sih gitu? Hubungan bukunya sama teorinya BTS gitu ya. Hubungan albumnya sama teorinya ini. Kan biasanya kan aku taunya teori-teori gitu kan yang analisis army ya, army-army yang pinter, yang rajin gitu kan. Aku mah cuma ya udah ikut baca aja gitu, males cuma penikmat teorinya aja udah terlalu penuh ini kepala mikir mulu tiap hari ya. Terus terus aku nemu apa si tokoh ini si Muraisten ini gara-gara Army tuh bahas soal Map of the Soul, comebacknya mereka yang Map of the Soul Heaven Ya itu tahun ya. lalu ya. Dan itu ternyata diambil dari buku Map of the Soul karya Muraisten gitu. Oh iya. Dan kalau nggak salah itu juga ada di situsnya BTS juga kan yang bukunya itu direkomendasikan mereka gitu sebagai bahan bacaan. Akhirnya si Bapak Muraisten ini kayak merasa berterima kasih, merasa tersanjung karena Oh gitu. salah satu yang di apa jadikan referensi BTS itu. Dan akhirnya Bapak Muraisten ini bikin satu buku khusus untuk BTS untuk menganalisis lagu-lagu mereka di album Man of the Soul gitu ya. Dan Wow. apa hubungan antara buku dengan albumnya ini ya pastinya apa ya sebuah analisis gitu analisis lagu-lagunya BTS yang di album Map of the Soul Seven dan sebelum Seven juga Map of the Soul secara keseluruhan gitu. Ya. Nah, makanya kenapa judulnya persona, shadow dan ego gitu ya. Soalnya di di metode penelitiannya gagasan Jungian itu mereka juga menggunakan hal itu gitu. Dan itu dipakai oleh BTS di comeback-nya mereka yang Map of the Soul. Kan ada persona, shadow dan juga ego Iya gitu. benar. Iya. Oh jadi karena itu jadi apa? Karena udah diadaptasi terus bapak dokter Muresti-nya itu mendedikasikan lagi sebuah buku untuk BTS gitu Iya, ya benar. berarti wah keren banget kalau ini sih. Nah kalau dari yang aku lihat nih kayak ini kan kayak bukunya membedah ini banget ya hubungan BTS sama Map of the Soul sendiri secara keseluruhan gitu. Nah kalau bicara Hmm. lagunya nih ada nggak sih lagunya BTS yang kira-kira kayak menggambarkan masalah-masalah kehidupan terus yang makna tersembunyi dari lagunya BTS yang dibahas sama Dr. Mureste ini apa sih gitu. Salah satu aja bocorin deh, ada nggak? Nah, kalau disebutin semua kayaknya nggak bakal kelar ya Iya, ini nggak membedah selesai. teori. Nggak selesai nih. Jadi aku bakal kasih salah satu contoh dari lagu BTS yang ada hubungannya sama teori Jungian ini ya. Salah satunya itu lagu intronya RM yang Persona. Oh, Persona. Nah, Persona itu kan kalau di lagunya RM itu kan apa ada lirik kayak Persona who the hell am I gitu kan ya. Siapa sih aku ini sebenarnya kayak gitu kan. Dan di dalam psikologinya itu di metodenya psikoanalisis dunia itu ada yang namanya persona dan persona itu semacam kayak ya benar. topeng kita gitu. Jadi kita di publik di depan di media sosial dengan kita yang sebenarnya itu beda jauh banget pasti karena di media sosial itu kan apa ya kayak orang nggak ada yang tahu kita orang nggak ada yang kenal kita tapi mereka cuma melihat kulitnya kita gitu ya cuma melihat sosok kita yang ada di balik layar kaca gitu kan ada di HP doang gitu ya jadi misal kita di media sosial orangnya aktif gitu suka nyapa followers atau kayak gimana asik gitu ternyata tapi di dunia nyata atau di kehidupan kita yang sebenarnya kita tuh orangnya pendiam terus apa gampang sedih lah atau apa gitu yang beda banget
dengan kita di dunia media sosial kayak gitu. Dan di lagunya RM ini uh, Murray Stein menjelaskan atau menganalisis kalau seorang idol itu punya persona atau apa ya kayak kepribadian Image. personality yang diciptakan oleh agensi gitu ya. Nah, dan saat itu dan di lagu itu si RM bilang aku nih sebenarnya siapa gitu. Apakah aku tuh nyaman nggak sih hidup dengan persona atau topeng seperti ini yang akhirnya dia kayak pergulatan batin dengan dirinya sendiri dan ngerasa kalau dia tuh susah apa ya, kayak menerima keadaannya dia gitu kayak aku nggak bisa terus-terusan seperti ini, aku tidak bisa menjadi boneka seperti ini itu akhirnya dia menerima dirinya sendiri dan menjadi dirinya sendiri dan ini kan ada hubungannya juga kan dengan personanya RM awal-awal debut dengan personanya dia yang sekarang gitu ya dulu awal debut kan dia kayak dikenal sangar gitu ya Ya benar. rapper yang sangat swag Oh, gitu kayak kan dulu dulu dia kayak stage-nya Red Monster kan ya. dia Red Monster namanya Red Monster kan dulu karena dia menganggap apa ya kayak rapper itu kan kayak keren harus keren swag gitu kan hip hop gitu kan tapi akhirnya dia ganti nama gitu kan dari Red Monster menjadi RM atau Real Me gitu ya kalau menurut dia karena dia juga bilang kalau aku ini bukan monster gitu kenapa aku harus menamakan Red Monster gitu kan dan disitulah titik balik RM ini gitu jadi dia yang awalnya susah mencintai dirinya sendiri akhirnya bisa menerima dirinya sendiri dia bisa melepas topengnya yang buatan si agensi ini untuk menyenangkan publik gitu dan dia menjadi dirinya sendiri seperti sekarang gitu. Gitu. Wow. Ini baru satu lagu dan cuman partnya RM Baru doang satu ya lagu di Shadow. Di Persona baru satu gitu. lagu udah Di panjang. Persona cuman partnya RM doang, ini kan masih banyak lagi. Wah, ini berarti emang seru dan wajib dibaca nih. Terus tadi kan ini kan kalau teorinya sendiri tadi kan pakai Junian ya. Nah, ini kalau menurutnya Vita ini tuh diklaim kan kayak cocok untuk mengenalkan pendekatan Junian pada generasi baru yang mana kan sudah jauh sekali dengan Carl Jung awal dari eranya beliau jadi ke era kita itu dilewatkan di teori BTS ini. Nah, menurut kamu ini cara yang tepat nggak? Cocok banget nggak? Sebagai kan tadi apalagi kamu anak sastra kan kayak begitu denger teori kayak Nah, wah terpantik gitu. Nah, aku sih gimana ya kalau dianggap memperkenalkan gagasan Jung di generasi muda sih setuju ya soalnya kan banyak banget zaman sekarang anak-anak muda yang kayak denger nama kata teori aja mereka aduh apaan sih teori Oh gitu iya males iya iya. banget kayak udah males banget gitu tapi dengan adanya BTS ini mau nggak mau kayak menuntut si fansnya BTS atau generasi muda sekarang itu kayak aduh BTS ini ada teorinya aku jadi kepo deh gitu mau nggak mau kayak mereka tuh Jadi kayak didorong gitu loh belajar. didorong untuk belajar didorong untuk belajar gitu mau nggak mau ya soalnya kan kalau misal ada yang nggak tahu teorinya kan pasti kayak nggak nyambung atau bingung gitu atau ketinggalan gitu ya jadi Benar-benar. uh, ada penggemar yang awalnya nggak terlalu suka teori akhirnya belajar gitu belajar apa sih psikologi belajar filsafat belajar teorinya Jungian gitu jadi ya menurut aku itu sesuatu yang apa ya luar biasa sih soalnya kalau zaman dulu sama orang zaman sekarang kan beda ya pemikirannya ya anak-anak Benar-benar muda kan banget. sekarang tuh kayak berpikirnya itu terlalu simpel gitu ya mereka nggak suka yang ribet atau yang kritis gitu kan beda sama pemikiran orang zaman dulu gitu karena ya ada hubungannya sama Allah ada pengaruh dengan uh, gadget gitu kan jadi mereka Iya dituntut benar. berpikir simple gitu nggak yang kritis banget gitu. Jadi dengan adanya BTS yang memperkenalkan teori melalui lagu-lagu mereka melalui konsep mereka itu luar biasa sih jadi orang-orang ya mau nggak mau belajar gitu. Iya, jadi kayak mungkin kalau waktu habis, apalagi waktu itu kelihatan ya habis mereka rilis Map of the Soul, buktinya kayak Murray Stein ini langsung dibahas kan namanya langsung rame. Ini siapa? Terus ini Map Benar. of the Soul apa sih artinya kan pasti kayak gitu ya. Pasti Army langsung kayak Iya. nyari kan ini siapa gitu. Kok tahu-tahu jadi judul title albumnya BTS.
Iya benar. Ya Jadi ini kalau juga banyak yang cerita. Banyak yang bilang kalau penasaran udah sama banyak banget yang teorinya, tertarik sama psikologi pusing gitu. sendiri. Hmm, ini juga di Tapi seru ya, jadi pada nggak pada terasa kalau belajar. iya benar. Aku sih agak menyesal ya kenapa suka BTS itu kan udah lulus gitu loh. Dulu waktu masih kuliah udah suka mereka kan enak gitu bisa belajar maksudnya pakai metodenya BTS gitu sebagai apa bahan bahan makalahku atau bahan tugas gitu ya kan. Jadi kayak ada rasa senang gitu loh. Jadi kenalnya baru sekarang, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Iya, kalau belajar yeah, kan terus nggak cuma waktu di kampus aja. Sekarang juga tetap ya bisa benar. belajar. Jadi nggak ada waktu yang tersendiri ya. Setiap hari kita bisa belajar. Bener, apalagi kalau kayak gini kan enak ya ketemu temen yang sama Army bisa secara nggak langsung kan bisa diskusi buat teori-teorinya dan pasti ramai banget kalau diskusi teori ya. Nah, ada yang emang suka banget diskusi teori, ada bikin grupnya sendiri itu ada. Wow, jadi emang ngumpul khusus yang suka banget bahas teori ini ya. Ya, Nah, ini kalau ngomongin bukunya yang versi Inggris sama Korea kan tentunya kayak nggak semua teman-teman ARMY di Indonesia bisa memahami atau membacanya, apalagi mendapatkannya ya kan dari luar negeri kan pasti juga effortnya lebih gede tuh kalau datangin ke Indonesia ya kan sekarang udah ada versi alih bahasa bahasa Indonesia dari penerbit Haru terus ini editornya langsung sama Lovita Nawak selama proses untuk membawa itu jadi apa alih bahasa Indonesia atau selama proses edit sendiri ada ini nggak apa namanya kayak episode-episode yang seru bisa diceritain atau apa sih tantangannya kalau mengalih bahasakan sebuah teori yang sebenarnya ini berbicara agak berat tapi buat dibahas di BTS kayak gitu. Jadi ya tentunya untuk apa namanya fans-fans yang generasinya lebih muda gitu. Berarti kan kayak lebih mudah gitu ya bahasanya. Jadi gimana? ya. Ada tantangan tertentu atau yang apa sih yang bikin wah selama proses ini tuh episode nggak terlupakan bisa dibagiin. Sebenarnya sih awal-awal sih pas buku ini muncul tahun lalu itu kayak apa kayak Army tuh pada nanya gitu loh, kira-kira ini bakal diterbitin kayak pada pada penasaran gitu kan pengen baca gitu. Sedangkan aku tuh concernnya tuh kayak ini tuh bukan novel gitu ya, itu buku non fiksi kayak buku belajar gitu kan, bukan buku-buku mental health yang biasanya kita terbitkan kayak I want to die but I want to talking dan lain-lain gitu. Terus aku agak mikir ini kira-kira kalau dibawa ke Indonesia bakal rame nggak ya atau bakal banyak antusiasnya bakal sama nggak ya kayak di versi Inggris gitu kan bahasa Inggris gitu terus akhirnya berbekal nekat aku apa meminta redaksi untuk mereview buku ini gitu dan ternyata emang Oh, itu reviewnya langsung dari bagus banget Lovitanya. iya Berarti yang ide sendiri gitu. memang dari awal langsung Lovita ya ini. Wah. Aku tertarik dari awal sih emang. Aku juga mikir dulu kan ini kira-kira kalau dibawa ke Indonesia bakal antusiasnya bakal rame kayak versi bahasa Inggrisnya atau enggak gitu ya. Soalnya kan ini bukunya beda dari buku-buku yang lain. Ini kan buku yang bikin orang Bener-bener mikir gitu. bukan novel ya, bukan lit seperti itu. Iya bukan novel. Dan ini pun juga apa ya kayak jarang gitu loh kalau penerbit Haru mengangkat hal kayak gini gitu kan. Oh Akhirnya gitu, iya 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 iya. Soalnya kemarin akhirnya juga sempat lihat kayak buku-bukunya lebih ke remaja memang ya kayak iya lebih iya ke banyak kan kayak anak-anak muda. remaja. Terus redaksi Iya. gimana nih waktu disodorin? Ini ada buku bagus tapi beda sama style kita. Mereka gimana reaksinya tuh? Ya, jadi karena aku juga setuju dengan apa ya cara apa pendapat Muraysin bahwa kita juga bisa mengenalkan teori Jungian ini di kalangan muda gitu biar pembaca atau fansnya BTS itu juga bisa menikmati buku ini gitu. Akhirnya aku meyakinkan redaksi untuk mengambil buku ini gitu. Jadi kita ditantang dulu nih kira-kira bisa nggak bawa ini ke apa biar rame gitu kan kira-kira bakal antusias nggak si Army gitu ditanyakan gitu kalau aku sih menurutku ya pasti antusias ya karena ini kan buku soal analisis teorinya BTS gitu kan dan Benar-benar. pasti aku suka kan soal teori-teori kayak gini dan aku ingin Army juga bisa belajar bareng gitu bisa belajar bareng dan nggak cuma
apa ya, kayak suka karyanya aja atau suka visualnya aja gitu. Aku pengen Bener. mereka juga bisa memahami atau bisa tahu makna dan pesan-pesan BTS melalui lagu-lagu mereka gitu. Jadi dengan berbekal keyakinan akhirnya kita menyetujui bukunya terbit gitu. Akhirnya berhasil dibawa tuh. Nah, selama proses Hmm, untuk alih bahasa atau proses edit sampai akhirnya kemarin udah buka untuk pre-order ya, itu ada iya, iya. tantangan-tantangan tersendiri nggak? Atau episode seru yang mau dibagiin sama Kelover sore ini? Oh. Ya karena aku basicnya juga bukan anak psikologi ya pastinya. Jadi agak kesulitannya itu pas ada istilah-istilah ya pasti. Istilah-istilah psikologi itu kayak ini kak agak asing jadi pendengaranku, aku nggak pernah dengerin ini. Jadi aku perlu cross check dulu di Google gitu kan, baca-baca dulu, terus juga minta minta pendapat anak psikologi gitu, anak AHK gitu kan. Kira-kira ini benar nggak istilahnya atau ada nggak sih istilah yang lebih tepat di bahasa Indonesia gitu kan. Ya akhirnya dengan bantuan anak psikologi yang bisa apa ya kayak membantu membantu aku buat ngedit gitu. Jadi kan biar nanti pas keluar kan nggak ngaco gitu kan ya, nggak ngawur gitu kan. Bener-bener. Karena ngomongin teori kan ya, jadi nggak boleh salah. Iya, takutnya salah nih, agak-agak deg-degan nih sebenarnya kalau nerbitin buku-buku ilmiah kayak gini. Terus apa namanya? Apa setelah di alih bahasa nih, nah ada Hmm. proses-proses lainnya nggak kayak kalau itu covernya beda nggak sama ada apa persamaan covernya sama yang versi Korea atau versi internasional sama yang bahasa Indonesia itu Ah. eh, ke dari penerbit Haru sama kita sebagai editornya tuh mau ngangkat temanya tuh gimana? Tema seperti apa sih yang mau dibawain buat di versi Indonesia? Apakah sama yang kayak ini kan Covernya. kayak dark dark gitu atau lebih Hmm. ke lebih yang cute atau gimana atau lebih didekatkan ke generasi yang baru kayak gimana? Ada tema tersendiri nggak yang dipilih sama penerbit Haru? Sebenarnya sih waktu awal-awal aku tahu covernya aku nggak terlalu suka sih ya cover aslinya itu kayak terlalu apa ya kayak terlalu formal banget dan terlalu nunjukin BTS-nya gitu kayak apa ya menurut aku sih kurang estetik gitu ya. Aku pengen bikin sesuatu yang punya apa ya kayak vibe yang sama dengan si BTS-nya gitu dan beda dengan cover versi asli. Nah ini kebetulan aku punya contohnya nih. Ah ini ya Ini ini cover ini. Kelovers. Nah ini ada bukunya Nah, Map of Soul Seven Persona Shadow and Ego dalam dunia BTS. Ya ini BTS. udah ada nih udah jadi bukunya siap di order. Udah lagi order, bisa di order. Jadi ini tuh kan aku ngambil konsepnya tuh kayak simbol-simbol gini ya. Ah Pas bikinnya itu buat di ilustrasinya tuh aku kepikiran apa ya kira-kira buku cover yang bagus yang ada maknanya kayak kayak BTS yang ngasih makna di lagu-lagunya secara tersembunyi gitu. Akhirnya aku bikin konsep dengan mengambil logo-logo kayak gini yang sebenarnya ada maknanya gitu. Kalau misal kalian army ya, kalian army ngelihat ini aja beberapa dari ini pasti ngeh gitu. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya apa kayak gitu. oh berarti kalau Arna langsung tahu ya ini maknanya kayak gimana. Iya, kalau army yang ngeh banget pasti tahu sih kalau ini tuh apa nih ini mereka pasti ngelihat ini di MV apa gitu misal terus Ya berarti ini buat teman-teman army yang sekarang tampil di komen lagi Korea di Mobang silahkan komen apa tuh artinya bener nggak coba. iya ini sangkar burung ini topeng ya kan topeng terus ini ada bayangan ini ada mahkota ini ada bebek nih bebek ini Oh ada ya angsa pasti tahu nih. Pasti ini tahu kalau nih. ini paling gampang kali ya angsa ya yang Angsa. angsa terus ya kan ada boneka ada bulan ini kalau aku pasti tahu sih. Langsung tahu ya ini kayak nyimbolin apa Hmm, sih? Belum ada yang benar. menjawab juga teman-teman. Hmm.
Makanya aku milih cover yang apa ya, yang simple, yang nggak simple juga sih, ribet banget ya. Tapi nggak terlalu formal gitu loh, yang masih cute, yang estetik gitu sih, biar lucu aja pas dibawa-bawa gitu kan. Oh ya, jadi kalau di bawah itu tuh mirip kayak novel gitu ya. Jadi dari kayak nggak Nah, kayak buku-buku berat dan buku-buku teori. dan eye catching gitu kan, kalau kita ngeliat ini di toko buku, ih apaan yang terang banget nih, ungu cantik banget gitu. Dan aku sih kaget juga sih warnanya ungu gitu, soalnya aku awal-awal nggak bilang kalau warnanya ungu gitu. Tapi ternyata Aku nggak dapetnya bilang, tuh pas banget. iya pas banget, ungu kan warnanya BTS gitu kan. Jadi aku kaget juga, padahal aku nggak Bener. ngasih brief ungu gitu. Mungkin inilah cara kita bekerja ya. Iya benar-benar. Jadi, Ternyata memang kebetulan seperti itu ada. iya, kebetulan yang sangat membagongkan. Jadi kalau ini ya, jadi kalau ada teman-teman yang tadi ketinggalan, ini tuh buku teori BTS ya, jadi Map of the Soul, Seven Persona, Shadow and Ego in the World of BTS, atau kalau diartikan di bahasa Indonesia, Map of the Soul, 7 persona, Shadow dan Ego dalam dunia BTS. Bener ya? Cara Iya, buku teori. Jadi dari tadi tuh sama Lovita tuh Adisti lagi bahas teori-teori BTS yang seru banget. Yang kalau tadi hmm. ngomongin satu liriknya RM aja udah bisa setengah jam. Udah panjang banget, aku tuh nggak kerasa gitu ngobrol apa ngomongin soal panjang itu. Nah kan pasti seru. Jadi karena emang seru teorinya, jadi kayak satu aja dibedah udah sepanjang itu. Jadi emang kayak wajib banget nggak baca bukunya gitu kan. Hmm. Nah, kemarin tuh juga sempat dikasih tahu ya, jadi kayak penerbit Haru ini juga apa sama sama Army Hope Center ya, bener ya, untuk perilisan buku ini. Jadi apa sih yang diharapkan dari Lovita dan teman-teman penerbit Haru? Kenapa kok memutuskan untuk menggandeng teman-teman dari Army Hope Center ini? Sebenarnya Army Health Center ini kan ada apa ya? Ini kan bukan organ saja, komunitas ya, komunitas mental health gitu kan, yang digagas oleh Army luar negeri. Aku sih nggak terlalu paham profilnya yang detail itu. Kalian bisa nanya ke Kak Sharon atau di Twitternya Army Health Center. Aku akan menjelaskan sedikit sih. Jadi Army Health Center yang di Indonesia ini sama, punya punya visi misi yang sama dengan Army Health Center yang di luar negeri gitu, dan Karena tujuan ini mereka itu cabangnya yang ingin di Indonesia, ibaratnya gitu ya. cabang, semacam cabang gitu. Jadi mereka ingin menyebarkan awareness pentingnya kesehatan mental. Kan kalau BTS kan emang mereka aktif banget ya kampanye soal mental Bener, health gitu kan. benar, Mereka punya kampanye Love Yourself, punya kampanye Love Myself gitu kan. benar, benar. Dan sebagai penggemar kita juga pengen menyebarkan awareness kayak gitu, pengen menyebarkan pentingnya kesehatan mental gitu. Dan akhirnya aku nemu Army Health Center ini kebetulan waktu scroll-scroll di fanbase, mereka bikin project gitu kan. Akhirnya aku kayak SKSD sama ketua. Terus kita bikin project bareng, nah, sampai sekarang. Akhirnya ya kita mau project apapun pasti ikutan gitu bareng-bareng gitu. Oh Itu jadi emang dari 2019. Oh. Oh, jadi emang karena dari kemarin-kemarin udah ada kerjasama dan ini juga saling support gitu Hmm. ya. Hmm. Jadi emang Army Health Center, jadi mungkin kalau teman-teman ada yang belum apa familiar, ini kayak komunitas buat self healing gitu ya. Jadi bisa membantu apa aware, menambah aware sama kesehatan mental, atau ada orang yang mungkin butuh bantuan dalam kesehatan mental bisa menemui teman-teman komunitas di sana kayak gitu ya. Iya. Biasanya banyak tuh yang curhat-curhat di situ di Twitternya Army Health Center. Oh gitu. Oh ya, ini ada yang komen di pernah suka di situ. Iya, di situ banyak banget Army yang curhat-curhat. Itu kayak tempat apa ya, kayak rumah keduanya Army gitu. Oh iya, jadi emang kalau nggak tahu mau curhat kemana, jadi ada mereka yang siap buat jadi teman curhat kayak gitu ya. Bener-bener. Iya. Terus apa namanya, kalau bisa diceritain dikit nggak itu proyek-proyek sebelumnya yang sebelum sama ini udah ngapain aja nih sama teman-teman Army Hope Center? Ini ya project-project kita sebelumnya ya. Ceritain sedikit, agak kepo nih. Jadi kan dulu awal-awal aku ngajak Army Hope Center itu pas ada aktivasi atau kampanye mental health
untuk buku I Want to Die But I Want to Eat Tteokbokki ya pasti tahu lah ya itu buku yang bestseller banget tuh di sini di Korea juga bestseller banget di sini juga bestseller kan. Bisa. Itu buku yang apa salah satu buku bacaannya RMBTS gitu loh. Dan kebetulan si penulis ini juga suka sama RM gitu, sama-sama dari Ilsan kan. Oh Terus gitu. aku bikin kampanye ngajakin Arti Health Center dan kita bikin aplikasi kayak bedah buku di Bandung sama di Jakarta. Kalau di Jakarta pertama kali ngajakin psikiater juga, jadi kita Oh ya. ngobrol-ngobrol bareng kesehatan mental soal bedah buku I Want to Die But I Want to Oke gitu. Jadi dari project-project itu sih akhirnya kita join project lain, misal kayak kampanye buku Asia gitu ya, atau ikutan kampanyenya si Army Health Center Indonesia juga. Jadi kita kayak saling membantu gitu. Saling, iya bener, saling saling mendukung ini ya, Hmm. project masing-masing kayak gitu ya. Ya, Jadi saling support. Jadi ini ada juga teman kelovers yang ngomong kalau emang curhat di situ adminnya ramah. Nah, mungkin dari teman-teman lain Hmm. yang kalau mau Ya, join ke ya, call center ya bisa kakak tuh. Sudah ada sama. testimonialnya di situ. Terus apa? Kalau dari Lovita yang bukan seorang army, terlepas dari Lovita adalah editornya yang dalam versi Map of the Soul apa Seven Hmm. Personal Shadow and Ego dalam dunia BTS ini. Kalau menurutmu ini ratingnya buku ini tuh berapa? Dari saat angka 1 sampai 10 tuh kira-kira rating bukunya ini terlepas kalau kamu bukan editornya nih. Nah, kira-kira kamu mau ngasih Hmm. rating berapa untuk buku ini? Dan kayak seberapa itu seberapa recommended buku ini? Tapi 10 dong. 10. Soalnya buku bagus. Soalnya gini buku-buku ini tuh kayak apa ya semacam rangkuman dari seri Back of the Soul yang Murray yang lain gitu. Nah, aku pertama kali baca apa seri Back of the Soul yang lain tuh itu kan kayak terlalu berat banget kan. Itu kayak pas baca tuh kayak berasa kayak kuliah lagi gitu. Wah, ini berat banget kayak gitu. Testimoni Nah, sedangkan baca bahasa yang asli. iya bahasanya, waduh ini bahasanya berat banget ya. Bahkan ini aja aku sempat sempat juga nih pas apa ngecek ngecek terjemahannya si Bapak Muresi ini kayak waduh Bapak ini kok bahasanya tinggi banget gitu. Bahasanya udah tinggi banget. Tapi di buku ini tuh kayak apa ya? Kayak lebih disimpel lebih disederhanain gitu daripada buku dia yang lain. Buku-buku yang apa soal teori-teori psikoanalisis dunia gitu loh. Nah, kalau yang ini tuh kayak apa ya? Itu ibaratnya kita belajar, belajar teori tapi dengan cara yang sederhana, dengan cara yang lebih lebih gampang gitu lah. Dan pakai itu dikasih sedikit es gitu. Ya benar. Jadi Terus kayak kayak ada langsung contoh. langsung kayak yang ini BTS. Jadi kalau kamu sebagai ARMY nih ya, jadi kalau ada buku kayak gini, seberapa excited kalian gitu? Kalau aku excited banget ya, soalnya kan aku orangnya nggak terlalu suka pikir yang panjang banget gitu ya. Jadi aku pas baca ini jadi tahu, oh maksudnya lagu-lagu BTS tuh kayak gini gitu. Nggak perlu, aduh mikir dulu ini, analisis dulu, ini nggak buka buku lagi psikoanalisis dulu itu dari awal mempelajari persona ego shadow. Jadi pas baca buku ini langsung kayak, oh gitu ya, jadi maksud lagu ini tuh ini gitu. Gampang lah istilahnya tuh kayak ya gampang buat dipelajarin gitu. Jadi emang apa kayak nggak perlu susah-susah, nggak perlu susah-susah ini ya, nggak perlu susah-susah buat baca yang versi aslinya dengan bahasa yang tadi kayak ya awal, wah ini bahasanya tinggi banget. Nah versi Indonesia mungkin lebih Iya mudah bahasanya tinggi banget. dipahami sama teman-teman ARMY juga ya kayak pengen tahu Hmm. dong makna sebenarnya jadi nggak cuma artinya aja kayak translate literal translate aja dari apa liriknya BTS tapi tahu nih maksudnya kenapa kok liriknya dibikin kayak gini gitu kan kenapa member BTS tuh nyanyi ini cuman ada di buku ini Iya, iya dibanding pokoknya kalau kalian kepo banget soal sama makna-makna lagu-lagu BTS Back of the Soul, kalian bisa baca ini nih. Jadi nah menjawab kekepoan kalian. nah kalau ini kan khusus karena ini kan khusus bahas BTS ya jadi kayak mungkin teman-teman AMI juga udah
lebih familiar ke Muristein dari sejak tahun lalu, familiar juga sama Map of the Soul, terus apa namanya, familiar juga sama lagu-lagunya BTS, konsernya BTS yang di album kemarin ini di Map of the Soul Seven sama yang Persona ini. Menurut Levita, apa ya, kayak ini recommended juga nggak buat teman-teman yang non army, kayak belum terlalu kenal sama BTS soalnya. Jadi menurut kamu apa yang bisa direkomendasikan ke mereka lewat buku ini? Hmm. Jadi ini meskipun kalian bukan army, kalian masih bisa menikmati buku ini gitu kan. Soalnya kan ini bukan yang membedah BTS doang gitu, tapi ada penjelasan teorinya yang lain gitu. Jadi penulisnya kan ada tiga nih, Bapak Muristen, terus ada Stephen Buzzer sama Leonard Krauss. Jadi mereka menganalisis BTS dan juga menjelaskan teori-teori itu. Jadi kalau kalian memang pengen belajar psikoanalisis tapi dengan cara yang gampang, kalian bisa belajar ini gitu sambil sesekali uh, ngintip makna lagunya BTS gitu. Jadi biar ada insight baru gitu. Karena apa ya, biasanya kan ada yang non army atau orang awam yang tahu BTS apa sih ini grup K-pop joget-joget doang kayak gitu. Nah, sedangkan aku pengennya itu kayak orang itu nggak estimate mereka gitu, nggak merendahkan mereka, tapi ada sisi positif atau sisi yang lain gitu yang bisa kita Diketahui hormati. ya, dikulik sisi lainnya BTS yang nggak cuma di stage aja. Jadi nggak cuma sekedar grup-grup yang kata mereka joget-joget doang gitu. Jadi emang ada sisi yang baik gitu loh, bisa kita pelajari. Jadi mungkin kayak kata lo kita tadi, yang berharap ini tuh bukunya dan ngefans BTS itu udah lama waktu kuliah. Jadi mungkin teman-teman sekarang yang masih kuliah juga, yang mungkin walaupun bukan army bisa ngintip buku ini banget ya. Jadi kayak belajar Iya lagi, bisa. bisa buat bahan belajar, bisa nambah wawasan banget. Buat tadi kata benar katanya kita mungkin buat jadi makalah, buat jadi tema tugas. Iya, bisa bisa. Soalnya bisa juga kan ini kayak bahan referensi kalau kalian emang kuliah di psikologi atau lagi ada tugas gitu ya, ini bisa banget jadi referensi kalian gitu. Oke, jadi kalau nah udah ngomongin banyak hal soal Map of the Soul, Seven Persona, Shadow and Ego in the World of BTS ini, kalau mau pesen, mau kan karena penasaran nih tadi udah ngomongin udah banyak teori, jadi ini kalau kita Hmm. mau pesen yang versi bahasa Indonesia-nya ya, yang mana sebenarnya belum dirilis ya, itu kemana gitu? Bisa dibagiin nggak sama kita, Uh, teman-teman kalau kita? kalian Kalau kalian pengen beli bukunya, kalian bisa di Shopee Mall Penerbit Baru. Kalian cari Map of the Soul, Seven, atau kalian bisa intip di media sosialnya Penerbit Spring. Di situ ada penjelasan gimana cara kita order, di mana aja. Kan itu juga kerjasama sama toko buku online lain gitu ya. Misal kalian pengen beli di toko buku lain selain Haru juga bisa gitu. Dan pre-order ini kalian mendapatkan bonus juga. Jadi bonusnya itu Wah, kayak apa tuh bonusnya? creative card gitu, creative card. Semacam apa ya, kayak peta, tapi kalian bisa apa ya, itu semacam kayak pop up gitu. Jadi kalian bisa apa kayak narik gambarnya itu biar berdiri gitu, biar kan jadi lucu kalau misal dijadiin pajangan gitu kan. Ada juga stikernya juga. Dan itu lucu-lucu banget. Desainnya itu dari Kak Derita. Jadi emang apa kayak kemarin juga sempat ngintip sih sebenarnya, kayak ada kayak stiker gitu ya yang desainnya tuh emang lucu. Ya, ada Buat stiker koleksi gitu. itu emang cocok sih. Nah, kalian bisa lihat sih langsung di penerbit apa Shopee Mall Penerbit Haru, kalian bisa lihat contoh contoh stikernya kayak gimana, itu lucu banget. Dan ada juga undian buku 21 tuh bagi yang beruntung. Terus, jadi emang apa ya, kalau ngomongin buku yang sebenarnya apa alih bahasa, apalagi ini kan kayak BTS gitu ya. Eh, Army tuh tanggapannya gimana sih sama buku ini setelah penerbit Haru ngumumin? Nah, ada tanggapan yang kayak udah langsung kelihatan nggak sih kalau Army tuh excited gitu? Hmm. Aku sih karena ngeliat
biasanya aku kepo-kepo juga kan sama postingan postingan ARMY yang bahas buku-buku gitu. Aku seneng banget gitu ngelihat mereka bahas buku apa buku-buku terbitan kami gitu ya. Apalagi juga menantikan buku ini gitu. Soalnya ini emang bukunya itu kayak bagus banget dan apa ya kayak ini tuh semacam kayak teman kita untuk memahami jiwanya BTS gitu kan. Jadi aku lihat sih antusias ARMY di Twitter, di Instagram itu rame banget. Mereka Emang banyak excited ya. jadi mereka banyak yang nungguin buku ini terbit itu dari lama katanya sih. Soalnya kan dulu kan cuma ada bahasa Inggris gitu kan. Iya bener, Jadi aku soalnya juga, susah ya. Maka udah soalnya kalimatnya susah susah, biasanya kalau bahas teori pun. teori. Jadinya aku juga ikutan senang gitu kalau melihat ARMY bisa excited sama buku ini. Wah, Heudi kayak banyak banget yang udah dibahas, seru banget. Terus terima kasih nih buat Lovita yang hari ini tuh kayak aku mau mau join dan mau berbagi sama kapan lagi Korea di Mukbang sama teman-teman K-lovers soal buku BTS yang mana kayak mendadak tiba-tiba ada versi bahasa Indonesianya nih yang kemarin sempat rame di tahun sebelumnya ya sempat rame di bahas fans sekarang udah hadir di versi bahasa Indonesianya. Terima kasih Lavita sama penerbit Haru sukses ya sama bukunya. Oke, dadah semuanya. Terima kasih. Aku aku live dulu ya. Terima kasih banyak Lavita. Salam untuk teman-teman penerbit Haru lainnya. Jadi buat teman-teman dari K-lovers, terima kasih nih udah join di Mombang. Tadi ngikutin Adisti sama kita lagi ngobrolin banyak hal soal teori buku BTS. Nah, tetap stay tune di Kapan di Korea. Jadi kamu wajib banget ngikutin ngikutin ini ya berita-berita terkininya jadi showbiz Korea. Terus ada juga kuis-kuis seru yang mana kalau kamu mainin kuisnya ada ada ini hasil-hasil yang siapa tahu kalau kuisnya tuh kamu jodoh sama BTS, kamu berjodoh sama mungkin NCT atau grup-grup lainnya nih. Ada bisa jadi jodohnya Chanyeol EXO gitu kan. Nah, bisa juga kamu join di komunitasnya Kapan Lagi Korea karena kita punya komunitas online. Jadi kamu bisa join, ketemu sama teman-teman yang fandomnya sama dari seluruh Indonesia. Gampang banget join, langsung ke Twitternya Kapan Lagi Korea. Kamu di pin postingannya itu, kamu klik aja linknya nanti K-lovers bisa langsung join dan ketemu teman-teman fandom lainnya. Nah, setelah itu follow Kapan Lagi Korea di Instagram dan Twitter. Kita punya banyak giveaway menanti ya. Udah masuk nih ada yang teman-teman ada salah satu K-lovers yang juga udah masuk. Udah join kan, jadi kalau bagi yang belum silahkan join, nanti kita tunggu buat ngobrol-ngobrol sama teman-teman fandom lainnya. Sekian dari Mukbang hari ini, episode pertama Mukbang Kapan Lagi Korea, ngomong Korea bareng. Saya Disti undur diri, terima kasih lovers.